Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb yang masih memberi kesempatan, kekuatan dan kelapangan untuk kita bersama-sama rakus dalam urusan amal soleh. Karena malam hari ini kedatangan kita ke sini dalam rangka untuk menjadikan dia bukan sekedar amal biasa, tetapi amal ini menjadi amal soleh. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua merindukan syafaat dikala harta tahta kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ketua DKM Masjid Asy-Syarif, para pengurus DKM Masjid Asy-Syarif yang dimuliakan Allah, jazakumullah khairan jaza atas izinnya, atas bantuannya, atas ta'awunnya telah mempersilahkan kami dari Majelis Cinta Quran untuk hadir menyapa warga Tangerang dan Tangerang Selatan untuk bagaimana upaya untuk memahamkan umat Islam agar cinta terhadap Al-Quran dan bahkan menjadi ahli Quran, bahkan menjadi pejuang Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih sekali lagi atas kesediaannya dan terima kasih pula atas dukungannya selama ini. Alhamdulillah, Majelis Cinta Quran sudah rutin selama lebih kurang 3 tahun di Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia setiap Kamis malam. Jadi kalau Bapak Ibu ada kebetulan di daerah sana Kamis malam, mampir ba'da maghrib sampai pukul 8-an seperti ini, insya Allah di sana sudah rutin setiap Kamis malam. Sebulan sekalinya ada di Bogor, sebulan sekalinya ada di Bandung, sebulan sekalinya ada di Depok, dan alhamdulillah sebulan sekalinya ada di masjid ini, dan insya Allah juga nanti ada di Bekasi. Jadi Jabodetabek Bandung, alhamdulillah kita sudah ada Majelis Cinta Quran. Alhamdulillah tadi Kiai Haji, guru kita Kiai Haji Hafiz Abdurrahman sudah menyampaikan tentang bagaimana memuliakan Quran, bagaimana kita menjadi ahlul Quran wa khasatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barusan tadi, jadi kami dari pagi ini belum pulang-pulang ke rumah. Barusan tadi pagi ada kabar gembira, Umi Irana Handono, mantan biarawati, bukan sembarangan biarawati, tapi beliau ini levelnya level biarawati Asia Pasifik. Jadi tangan kanannya Paulus, ya tangan kanannya Vatikan. Beliau masuk Islam, kemudian beliau menjadi dai hebat, tetapi beliau resah. Beliau cerita ke saya bahwa menjelang usianya yang sudah semakin senja, beliau khawatir kalau besok wafat, siapa yang ngurus banyak jutaan mu'alaf di Indonesia? Mengapa demikian? Karena banyak sekali mu'alaf masuk ke dalam Islam dan ternyata tidak dibina. Bacaan Qur'annya tidak dijaga, sholatnya juga tidak ada yang berubah, hanya berubah status KTP yang tadinya Katolik Protestan menjadi Islam. Dan jumlahnya terus bertambah. Akan tetapi yang terjadi, banyak mu'alaf yang diisolasi dari keluarganya tidak terbina. Tadi pagi, alhamdulillah saya, ya, Ustadz Felix Yau, Umi Irana Handono, dan Ustadz Asef Fahri membuat event yang namanya Mu'alaf Cinta Islam. Dengan doa Bapak Ibu semuanya terselenggara dengan sukses. Pesertanya tadi sekitar 1.500 orang. Dan mengumpulkan dana, juga mengumpulkan energi untuk kita bisa membina saudara kita mu'alaf. Karena banyak sekali mu'alaf yang mereka tidak paham Islam karena tidak ada yang bina. Setiap ada yang syahadat kita senang, alhamdulillah masuk Islam, senang. Tapi begitu masuk Islam apa yang dilakukan? Tidak ada. Bahkan mohon maaf, berapa banyak mu'alaf datang ke masjid, kemudian mereka mengatakan, Pak saya mu'alaf, ini suratnya, ini buktinya saya mu'alaf, saya pingin bisnis dagang. Dagangnya itu hanya gorengan. Ternyata apa kata masjid-masjid kita? Mohon maaf, di sini nggak ada dana untuk mu'alaf. Oleh karena itu maka tadi alhamdulillah sudah digelar eventnya, dan insya Allah salah satu programnya kita nanti akan keliling Indonesia membereskan program Indonesia Bisa Baca Quran.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi Ustadz Hafiz Abdurrahman sudah menjelaskan sekian luar biasa materinya, saya menjelaskan lebih ringan lagi, yakni Indonesia mayoritas muslim terbesar dunia. Tapi tahukah kita bahwa 53,8% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Jadi boro-boro kemudian ingin memperjuangkan Quran. Pantasan aja ada saudaranya aksi 212, dia ngambek, marah, kesel. Ya, kenapa? Karena ternyata mayoritas umat Islam di Indonesia memang belum bisa baca Quran. Baca Quran itu adalah tangga pertama. Untuk tangga-tangga berikutnya 7 hak Quran. Dibaca, dihafal, dipelajari, diajarkan, ya, diperjuangkan dan seterusnya. Ini tangga satu aja belum nginjek. Jadi tangga satu aja belum nginjek, berapa jumlahnya? 100 juta rakyat Indonesia nggak bisa baca Quran. Bahkan BPS pernah melakukan survei. Apa surveinya? 5 dari 10 jamaah haji Indonesia, mohon maaf. Jadi kalau berangkat haji syaratnya apa? Betul, bayar ONH. Ada nggak syarat harus bisa baca Quran? Enggak. Kalau itu jadi syarat, mungkin banyak yang nggak bisa berangkat haji. Kenapa? 5 dari 10 jamaah haji Indonesia nggak bisa baca Quran. Ya, jadi kalau ada jamaah haji 10 nih, dites satu-satu, 5 yang bisa, 5 lagi nggak bisa. Bisanya pakai Latin. Ya, jadi kalau Yasin dia nggak bisa baca Latin, Yasin huruf Arabnya, tapi Latinnya yang dia baca ya Asin gitu ya, jadi Asin. Ya karena Latinnya tulisannya gitu kan, ya Asin deh jadinya. Dia nggak bisa baca Quran. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, padahal tadi sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, la raiba fih, hudal lil muttaqin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini siapa yang pernah skripsi? Punten. Pernah skripsi? Ya, Ibu pernah skripsi, Mas pernah skripsi. Di halaman pertama, biasanya kalau penulis nulis skripsi, apa kata halaman pertamanya? Standarnya gimana? Biasanya penulis ngomong apa di situ? Ya, ucapan terima kasih udah pasti. Apa lagi? Ayo, lupa isi skripsinya ya. Ayo. Tuh, kan? Apa? Skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis mohon saran, mohon masukan. Itu tandanya buatan manusia. Ini Al-Quran, silahkan buka, silahkan baca. Begitu dibuka halaman pertama, ayat yang pertama, dia katakan apa? Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada secuil pun keraguan, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Masya Allah. Bapak, punten Pak, saya begitu kenalan sama Bapak, langsung saya ngomong begini, Pak, kenalkan Pak, saya adalah orang terkaya di dunia. Bapak telah beruntung bertemu dengan orang kaya di seluruh dunia. Tidak ada keraguan yang menandingi kekayaan saya. Apa kata Bapak? Sombong banget lu. Emang lu berapa sih duitnya, kan gitu? Quran itu di halaman pertama nggak ngajak sholat, nggak ngajak apa-apa, langsung kenalan, langsung ninggi. Bahasanya apa kata Allah? Dzalikal kitab la raiba fi. Menurut Ibnu Katsir, makna la raiba fi adalah la syakka fi. Apa itu la syakka fi? Tidak ada ragu sedikit pun. Tidak ada sedikit pun yang meragukan isinya. Berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surga Allah itu meragukan nggak? Nggak. Neraka Allah itu meragukan nggak? Enggak. Berarti dari mulai Al-Baqarah, dari mulai Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, adakah keraguan sedikit pun di dalamnya? Tidak. Tapi lihat Indonesia, mayoritas muslim terbesar di dunia meragukan Al-Quran. Mau bukti? Mau bukti? Oke. Kita lihat sistem ekonomi yang mengatur negeri kita. Pakai sistem ekonomi Islam atau pakai sistem ekonomi Barat? Barat. Oh, lihat itu sistem ekonomi liberal. Udah tahu Bapak Ibu? Pemerintah Republik Indonesia baru bayar hutang. Bunganya saja 250 triliun. Bunganya saja. Padahal apa kata Al-Quran? Jangan main-main dengan bunga. Allah katakan apa? Bunga itu riba. Riba itu ada 73 pintu dosa.
Dosa yang paling kecil seperti zina sama ibu kandung sendiri. Ya Allah, Rabbi. Siapa yang kepikiran zina sama ibunya sendiri? Masya Allah, jijik sekali. Itu paling kecil. Bahkan Allah di Quran surat Al-Baqarah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba jika kalian mengaku orang beriman. Apa ayat lanjutannya? Fa illam taf'alu, jika kalian masih terus melakukan makan riba itu, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasul, maka Allah dan Rasul akan memerangi kalian. Mohon maaf, kira-kira kalau Allah dan Rasul memerangi kita, berarti kita temannya Allah atau musuhnya Allah? Musuhnya Allah. Kira-kira pertanyaan kedua, ada nggak yang berani pasukan perang secanggih apapun melawan Allah, melawan Rasulnya? Tidak ada. Tapi orang pemakan riba melawan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Sistem ekonomi kita menghalalkan riba. Coba, mana ada sistem ekonomi yang di dalam Islam pakai riba? Nggak ada. Sistem ekonomi kita, sistem jual beli kita, berapa banyak di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak ngerti tentang tata cara jual beli dalam Islam? Beli mobil misalnya, betul nggak? Beli mobilnya pakai skim syariah. Beli rumah pakai skim syariah nggak? Faham nggak dalam Islam ada yang namanya murabahah, ada yang namanya istisna, ada yang namanya baik salam? Kalau belum, pantaslah kita negeri yang jauh dari berkah. Kenapa? Sistem ekonomi kita pakai aturan ajaran dari Adam Smith, David Ricardo, dan Keynes. Maka gak usah heran ya, semakin hari semakin gak pasti ekonomi kita, ngeri. Ya, bahkan sekarang ganti mata uang baru. Ya, teman saya bilang, ya Allah, itu mata uang atau monopoli? Ya. Bentuknya gak serius. Bahkan apa? Bahkan Masya Allah banyak sekali hal-hal yang ganjil di negeri ini. Freeport sejak tahun 62 itu ngambil emas kita sampai 2045 kontraknya, gak habis-habis emasnya. Tidak sedikit pun kita rasakan. Kenapa? Karena sistem ekonomi kita liberal. Lihat sistem pemerintahan kita. Apakah menggunakan Al-Quran yang katanya kita tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya? Tidak. Sistem pemerintahan kita hari ini nggak pakai Quran. Karena kalau pakai Quran, karena kalau pakai hadis, pasti sistemnya bukan republik demokrasi, bukan. Sistem republik demokrasi itu siapa yang ngajarin itu? Siapa yang ngajarin? Republik demokrasi, Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Itu siapa yang ngajarin? Pernah nggak Rasul kita mengajarkan suara rakyat, suara Tuhan gitu? Pernah nggak Rasul ngajarkan namanya demokrasi? Pernah nggak? Nggak pernah. Apa itu? Diajarkan oleh J.J. Rousseau, oleh yang namanya Plato, yang juga diajarkan oleh siapa? Oleh pakar-pakar yang namanya Montesquieu dan yang lainnya. Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Summa takunu khilafatan ala min hajin nubuwah fataksur. Nanti sepeninggalku kalian akan diurusi oleh para nabi. Para nabi wafat, kalian akan diurusi para khalifah. Jumlah mereka banyak. Berarti yang ngurusin kita, berarti sistem pemerintahan kita seharusnya sistem Islam, sistem khilafah, bukan sistem republik demokrasi. Tapi hari ini ada anak umat Islam yang berani-beranian mengatakan apa? Hukum konstitusi lebih tinggi daripada hukum Quran. Masya Allah. Di Indonesia mayoritas penduduknya muslim terbesar dunia, tapi abai sama Quran, nggak mau pakai Quran, nggak mau. Ekonomi nggak pakai Quran, sosial nggak pakai Quran, politik pemerintahan nggak pakai Quran, apalagi hubungan laki-laki perempuan nggak pakai Quran, menikah nggak pakai Quran. Coba kita lihat, kalau pakai Quran, Qurannya dipakai pada saat apa? Pada saat pernikahan, dipakai untuk apa? Untuk mahar, Pak. Aku nikahkan kamu dengan seperangkat, mahar dibayar tunai. Setelah itu Qurannya dibaca nggak? Enggak. Teronggok rapih di lemari. Lemarinya cantik. Lemarinya dikunci. Kuncinya disimpan di lemari. Lemarinya ada laci. Lacinya kuncinya hilang. Begitu mau baca Quran nggak bisa. Kenapa? Karena kuncinya hilang. Jadi sejak mulai nikah sampai anaknya sudah SMP SMA nggak pernah nyentuh Quran, nggak pernah baca Quran.
Ini yang terjadi. Jadi kalau demikian, wajarlah negeri ini dikepung beraneka ragam masalah. Lihat Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ngeri banget nih. Ya, aliran sesat makin banyak. Ya, kemarin itu 10 Asyura, ya, 10 Muharram, itu Syiah itu terang-terangan di Balai Sudirman, di Balai Kartini ngadakan yang namanya acara yang mereka sebut sebagai hari apa? Hari Asyura. Ada yang mencegah? Enggak. Kalaupun mencegah, nggak bisa. Kenapa? Karena akidah negeri ini tidak dibagukan akidah Islam. Negara tidak melindungi akidah, tapi membiarkan apapun, yang penting tetap beragama. Muncul lagi Syiah, selesai Syiah, ribut kita kasus Syiah. Ternyata apa? Muncul Lia Eden. Lia Eden ditangkap, muncul Musaddiq. Musaddiq ditangkap, muncul lagi aliran sesat yang lainnya. Di Bandung Nabi Baru, yang sering saya katakan Nabi Baru namanya Cecep. Ya, benar. Istrinya 9 Bu, anaknya 32. Ya, dia katakan apa? Saya adalah Cecep alaihissalam. Saya adalah pengganti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sik atuh sing ngaca maneh mah. Ya, di mana-mana nabi itu namanya apa? Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Enggak ada nabi Cecep, Pak. Ya. Jadi ini aliran sesat banyak. Akhirnya apa? Akidah enggak terjaga. Tuh lihat tuh. Natalnya kapan? Pakai topinya kapan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini sudah terlalu toleran. Pertanyaan saya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernah nggak sebulan sebelum Lebaran Idul Fitri seluruh non Muslim wajib pakai jilbab? Pernah? Ada ayah saya di sini. Seumur beliau pernah nggak Pak menjelang Idul Fitri mereka kita wajibkan pakai jilbab? Pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Pertanyaan kedua, pernah nggak menjelang Ramadan mereka diwajibkan pakai apa? Pakai sahur sama saum kayak kita, puasa. Pernah? Enggak. Tapi menjelang Natal mereka paksa kita pakai topi Sinterklas. Dan sakitnya lagi apa? Umat Islam malah mau. Kita cegah, apa kata dia? Nggak apa-apa lah Ustadz, kan cuma topi doang. Apa sih Ustadz ini? Rese amat gitu. Orang cuma topi kok, apa susahnya topi? Ya Allah, nggak paham agama tuh kayak gitu Pak. Ya, dia nggak ngerti topi itu dalam Islam disebut dengan hadoroh. Apa itu hadoroh? Khas, mirip, sama dengan mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang sama dengan kaum itu, dia sudah jadi kaum itu. Masya Allah. Jadi ini bukan sekedar topi. Ya, mau nggak sekarang gini, kalau memang itu sekedar topi atau sekedar kerudung, bilang sama non muslim, ayo pakai jilbab mulai hari ini. Dan kalau itu hanya sekedar gerakan, yuk ikut sholat hari ini. Kalau itu hanya sekedar perkataan, yuk ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mau nggak mereka? Nggak mau, karena itu khas. Oleh karena itu akidahnya berantakan di mana-mana. Anak-anak sekarang masya Allah, anak-anak segini, ini favoritnya apa Pak? Film-film Hindu, Krishna, bajunya Krishna, handuknya Krishna, sendalnya Krishna, masih aja itu. Ya, ternyata apa? Krishna itu bukan sekedar kartun. Ternyata apa? Krishna itu titisan Dewa Wisnu. Dia itu adalah dewa kebaikannya orang Hindu. Anak-anak kita jatuh cinta sama Krishna. Akhirnya nontonnya Krishna. Akhirnya mendambakan bertemu dengan Krishna. Bahkan menjadikan Krishna sebagai penyelamatnya, hero-nya. Fahamkah kita bahwa Krishna itu adalah dewanya mereka? Keren banget ya Pak strateginya ya. Dibuat film kartun. Dibiarkan negara, biarin aja. Yang penting apa? Fulus. Laisa ma fi fulus mamfus kata mereka. Segala sesuatu yang ada fulus mamfus. Ya. Nah jadi masya Allah. Jadi film-film tayangan-tayangan akidah rusak. Ya, ekonominya rusak. Apalagi sistem politiknya rusak. Masya Allah, lihat sistem politik sekarang. Masya Allah, nggak ada yang berpihak pada rakyat. Dulu sebelum dipilih, ya masuk ke got, nyapu lantai, beresin semua, seakan-akan dia adalah rakyat, rakyat adalah dia. Begitu kemudian rakyat menemuinya, dia malah memberikan punggung dan belakangnya kepada rakyatnya. Ini
Kenapa? Karena berpaling dari Al-Quran. Nah, oleh karena itu, aspek-aspek ini semua nggak akan pernah selesai. Sudah dengar Pak, bahkan di Indonesia ini masuk dalam yang namanya apa? Negara dengan sindrom pembunuhan tertinggi. Di Jakarta baru-baru ini, nauzubillah min zalik, ada seorang ibu yang membunuh anaknya, mencincang-cincang tubuhnya, dimutilasi, ditaruh di piring. Ditaruh di piring, Pak. Stres ibunya. Anaknya laki-laki yang besar datang, apa kata ibunya? Sini, kamu nyusul sini. Adikmu udah duluan, sini. Masya Allah. Dan itu motong-motong anaknya dalam kondisi apa? Dia telanjang bulat. Banyak orang stres sekarang. Akhirnya dibawa ke mahkamah, dibawa ke pengadilan. Begitu di pengadilan, apa kata pengadilan? Ibu, kenapa bayinya dipotong-potong begitu, Bu? Itu kan bayi ibu sendiri. Kenapa, Bu? Apa kata ibunya? Enggak, saya nggak motong bayi saya kok. Itu kan boneka yang saya potong-potong. Anak saya masih ada di rumah. Coba, Pak. Rusak otaknya. Ya, lihat sekarang, kalau kita lihat lagi apa, marak yang namanya pembunuhan, perzinahan. Zaman dulu, mohon maaf kalau pulang dari BSD lewat Parung, ada yang terkenal namanya Duren Parung. Mampir bisa mampir, mau lewat bisa mau lewat, dia di pinggir jalan begini. Zaman sekarang nggak harus mampir ke tempat dia bisa datang via online. Online, Pak, online. Sudah dengar kejadiannya, kasusnya di Tebet? Satu orang perempuan bisa didatangi oleh 15 orang laki-laki satu malam, satu hari. 15 laki-laki, kebayang Pak, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 15 satu hari. Bayarnya berapa? 350.000. Dari mana? Twitter. Dia upload testimoni pelanggannya. Akhirnya gimana? Pas jam berapa malam itu saya lupa, datanglah pelanggan terakhir. Dia sudah capek, dia bilang apa? Badan lu bau banget sih. Akhirnya gimana? Akhirnya kemudian pelanggannya kecewa, diambil kabel, kemudian lehernya dililit, ditekuk, orang ini meninggal dunia dalam kondisi berzina. Nauzubillah min zalik. Ini terjadi di negeri ini. Dan itu sering sekali. Sering sekali di mana-mana sekarang. Bahkan dulu orang untuk mendapatkan kepingan CD porno harus cari dulu ke Glodok, harus cari ke tukang CD. Sekarang tukang CD nggak jual, Pak, nggak laku. Sekarang sudah melalui wifi. Sekarang sudah bisa di-download anak-anak kita. Bahkan Bunda Eli Risman mengatakan apa? Indonesia sudah masuk dalam 5 besar negara konsumsi pornografi terbesar di dunia. Nomor 1 Rusia. Ya, Indonesia itu saya ingat saya itu 3 apa 4 gitu. Ya, konsumsi pornografi terbesar di dunia. Bayangkan dunia. Akhirnya gimana? Otaknya rusak karena tiap hari tontonannya begitu. Karena nontonnya begitu, maka pikirannya begitu, maka tingkah lakunya sebegitu. Kita lihat berapa banyak anak SD yang dilakukan pemerkosaan oleh anak SD lagi. Kita lihat juga bagaimana pergaulan bebas remaja. Intinya yang ingin saya sampaikan bahwa Indonesia mayoritas muslim karena tidak menggunakan Al-Quran, hanya sekedar status Islam. Indonesia dalam proses kehancuran. Tadi pagi ada data yang menarik yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao. Dunia sekarang sampai 2030-2050 diramalkan peningkatan jumlah populasi Islam meningkat pesat. Di mana? Di luar negeri. Di Eropa. Semakin dijelek-jelekin Islam, semakin banyak masuk Islam. Mohon maaf, sedikit cerita. Saya kemarin itu beberapa bulan lalu baru pulang dari Australia, dakwah di sana. 2 minggu saya keliling kota-kota di Australia. Banyak gereja-gereja sepi. Bahkan orang-orang Islam patungan dana, dia beli gereja. Terakhir saya itu sholat itu, ya, ada namanya di Sydney itu namanya Masjid Tempe. Masjid Tempe, kalau dibaca kita Masjid Tempe. Orang Indonesia bilang Masjid Tempe di Sydney. Itu mantan gereja. Bahkan di Jepang, begitu kita sampai Jepang, ada namanya Masjid Tokyo Jami. Di Masjid Tokyo Jami, sehari itu bisa didatangi 100 sampai 200 warga Jepang asli. Mereka ingin belajar Islam, bahkan pulang dari situ sebahagiannya syahadat. Di luar negeri, Pak. Tapi lihat bagaimana di Indonesia, kebalikannya. Letnan Jenderal Polisi Anton Tabah mengeluarkan rilis penelitiannya. Setiap 1 tahun terjadi 2 juta umat Islam murtad. Kebalikan. Eropa lagi begini-begininya, Barat lagi senang-senangnya sama Islam, lagi kemudian senang-senangnya belajar Islam. Indonesia yang mayoritas merasa jumawa, merasa hebat, merasa paling besar Islamnya. Akhirnya gimana?
anjlok. Sudah tahu jumlah umat Islam di Indonesia yang terbaru? Hanya tinggal 71%. Di zaman Pak Harto bisa mencapai 95%-an, sekarang anjlok ke angka 71%. Coba cek, mohon maaf mungkin di sini ada orang Departemen Agama juga, coba cek data di Kementerian Agama. Pertumbuhan gereja 60 kali pesat dibandingkan pertumbuhan masjid. Masya Allah. Oh ini apalagi BSD, wah udah deh. Ya, tiba-tiba ada gedung gereja aja gitu. Ada gedung tinggi di atasnya gereja aja gitu. Tiba-tiba gereja, pokoknya gereja banyak. Pertumbuhan masjid lebih lambat dibandingkan pertumbuhan gereja. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin tanya, apa yang terjadi kalau muslim minoritas ditindas? Coba lihat Myanmar, coba lihat Thailand, coba lihat Singapura, coba lihat yang lainnya, ditindas. Pokoknya muslim minoritas tindas. Sama di Australia juga, saya ngalamin sendiri. Lagi sholat di taman, saya taruh sajadah gitu sama jamaah di sana, orang Indonesia yang ada di sana. Sholat itu bawa anjing galak Pak. Saya sampai sampai menghentikan sholat saya. Kenapa? Anjingnya tuh gede banget, segini tinggi anjingnya. Dia bilang apa? Kamu di sini ngapain? Kalau kamu tetap seperti itu, anjing saya ini saya lepas loh. Bayangin. Bahkan apa? Di Melbourne itu saya pulang dari situ, seminggu dari situ, itu kepala babi diambil, kotorannya diambil, dilempar tempat mihrab masjid itu. Taruh aja begitu, plok gitu. Kerjaan orang itu. Kenapa? Pokoknya kalau muslim minoritas ditindas, di Belanda dibully. Wajah Rasulullah SAW dibuat dalam bentuk karikatur. Dibentuk karikatur. Dihina, Rasul tukang kawin, Rasul pedofilia, dihina. Di Swedia juga begitu. Pokoknya muslim minoritas tertindas. Coba mohon maaf, coba lihat bagaimana muslim kalau mayoritas dan non muslim minoritas di Indonesia. Apa yang terjadi? Wah, merdeka Pak. Jenderal non muslim, Panglima TNI pernah non muslim, Panglima ABRI pernah non muslim, Badan Intelijen Negara non muslim, menteri-menteri non muslim, bahkan bukan sembarang menteri, menteri politik dan sosial keamanan. Bayangkan, apalagi gubernur Jakarta yang merupakan ibu kota Indonesia non muslim. Pertanyaan saya, inikah yang namanya toleransi? Memang toleransi dengan bodoh bedanya tipis. Ini toleransi atau kebodohan? Masya Allah. Yang luar biasa ini. Gereja tumbuh lebih pesat. Bahkan apa? Sudah berani sekarang. Banyak restoran, saya nggak tahu di BSD ada apa enggak. Sekarang apa? Buka restoran babi panggang itu di pinggir jalan aja langsung plong gitu, babi panggang. Udah. Nggak ada takutnya Pak. Udah nggak ada takut. Bahkan mereka udah berani sekarang gimana? Lafaz Allah ditaruh di telapak kaki begitu. Berani. Gambar Muhammad ditaruh di celana. Udah berani banget. Berani banget. Ini minoritas. Berani. Berarti apa? Berarti inilah benar kata Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti kalian itu seperti buih di tengah lautan, banyak tetapi kalian tidak bisa apa-apa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit? Tidak, kalian banyak. Benar Pak, sekarang jumlah kita 1,8 miliar manusia. Nasrani itu 1,9, bedanya tipis saja. Jadi agama Nasrani nomor 1, Islam nomor 2 sekarang. 1,8, 2 miliar, hampir 1,8-nya deket. Ya. Nah oleh karena itu mereka itu udah luar biasa kepada kita, dan kita begini saja. Dari dulu sampai sekarang sholat, nggak belajar fikih sholat. Masih aja ada di masjid kita yang sholat berjamaah, tiba-tiba sholat berjamaah lagi. Masih aja ada yang nggak ngerti tentang wudhu. Sholat jenazah masih takbir kedua ruku, masih banyak. Sholat gerhana nggak paham, baca Quran nggak bisa. Masya Allah, mengerikan sekali Indonesia, sangat mengerikan. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa pertumbuhan mereka semakin hari semakin besar di Eropa, justru di Indonesia semakin surut. Oleh karena itu, gerakan Indonesia Cinta Quran ditujukan untuk itu. Untuk apa? Untuk membangunkan lagi umat Islam Indonesia. Kita punya risalah sempurna. Kita punya Al-Quran. Ibu, punten, teteh mau nanya apa sama Quran? Mau nanya apa? Darah haid ada di Quran.
Coba darah haid aja di Quran, apalagi ada yang lain-lain. Ada. Talak, nikah, rujuk, cerai, ada. Bapak mau nanya tentang sistem pemerintahan? Ada. Bapak mau nanya tentang apa? Sistem ekonomi, harta, distribusi harta, jual beli? Ada. Jadi kita ini semua sudah diturunkan Allah yang namanya Al-Quran, tetapi nggak dipakai, diabaikan. Inilah yang diadukan oleh Rasul kita kepada Allah. Ya Rabb, Rasul, waduh ini yang ngadu Rasul, bukan kita lagi levelnya. Apa kata Rasulullah? Ya Rabb, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadul, mereka itu tidaklah mengambil Quran kecuali mereka mahjuro, diabaikan. Jadi punya Quran, mohon maaf, cuma diletakkan di rak-rak saja. Ya, kalau di masjid kita ya insya Allah ada dibaca, tapi banyak kan di rak saja, jarang baca, duduk baca Quran, fahami ayatnya, apalagi perjuangkan ayatnya, masya Allah. Itu kalau nggak gara-gara hoax kemarin, kita nggak akan tahu isi Al-Maidah 51. Kadang-kadang nuhun juga ke dia, Pak. Kalau nggak digituin nggak tahu 51. Bapak Ibu punten, coba baca Al-Maidah 45, 46, 47, 48, 49, 50. Itu lebih ngeri lagi ayatnya. Bahkan di 50 apa kata Allah? Afa hukman jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum-hukum jahiliyah? Apa itu hukum jahiliyah? Selain hukum Allah yang kalian inginkan, digituin sama Allah. Apakah adakah yang lebih baik daripada hukum-hukum kami bagi orang-orang yang yakin? Itu Allah tanya kepada kita. Tapi apa yang terjadi? Kita justru rela, ridho, senang pakai hukum-hukum mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya PR besar. Dan PR besar ini alhamdulillah senang sekali didukung sama Masjid Asy-Syarif. Kenapa begitu? Ada beberapa masjid yang nggak mengizinkan. Terus terang ini curhat nih. Ya, kita udah datang ke beberapa masjid, kita mau pingin buatin, oh nggak bisa. Kita juga padat agendanya. Tapi ya masya Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi pengurus masjid. Diizinkan, udah sini. Sebulan sekali Pak. Dan nggak mengeluarkan biaya apa Pak. Kita yang ngeluarin biaya, jika perlu keluarin biaya. Tapi apa? Poinnya tidak support. Ya, padahal program kita apa? Indonesia Cinta Quran. Kita ingin apa? Ingin agar orang Indonesia itu yang mayoritas muslim itu cinta kepada Al-Quran, mengamalkan Quran. Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana program Indonesia Cinta Quran ini terwujud? Kami di Cinta Quran melakukan, pertama, mohon doa dari para pengurus Masjid Asy-Syarif dan Bapak Ibu semua. Insya Allah keluar tol, masuk sektor 9 Bintaro, kami sedang bangun pesantren. Ada yang wakaf tanah 5.000 meter di Bintaro. Bintaro 5.000 meter Pak, alhamdulillah, mantep. Bintaronya 5.000 meter mana? Sektor 9 lagi dekat Senayan. Harganya, wah udah deh, ampun. Ya, nilai tanahnya saja itu 5.000 meter itu udah sekitar 100 miliar. Ada apa? Yang wakaf tanah. Ustadz, tolong ini tanah saya wakafkan. Tolong bangun pesantren penghafal Quran untuk dukung program Indonesia Cinta Quran. Alhamdulillah tanahnya sekarang sudah izinnya sudah beres semua dan sekarang dalam proses pembangunan. Nanti anak-anak bapak, ibu usia 18 sampai 25 tahun nitip ke pesantren saya, insya Allah setahun hafal Quran 114 surah, 30 juz dan punya ilmu manajemen, punya ilmu leadership. Gratis. Gratis Ustadz, nanti biaya operasional dari mana? Allah yang ngatur nanti. Tenang aja, pokoknya masukin aja. Syaratnya apa Ustadz? Nanti kita bicarain. Ya, ini malam ini nggak ngomong pesantren soalnya. Ya, mohon doa dan dukungannya. Kemudian yang kedua, karena Indonesia itu bebas buta, karena Indonesia itu banyak yang nggak bisa baca Quran, saya itu beserta para guru-guru ahli Quran, bukan saya ahli Quran, saya cuma pengelola saja. Para ahli Quran, termasuk para guru-guru, termasuk Ustadz Hafiz Abdul Rahman, itu memiliki metode, menemukan metode yang namanya metode tahrir. 6 jam, bagi yang nggak bisa baca Quran sama sekali, bisa lancar baca Qurannya. Ah benar Ustadz, bisa kita tes di sini? Boleh. Kalau Asarif mau, dengan senang hati, boleh dites. Boleh dihadapkan oleh pakar-pakar Quran, boleh silahkan. 6 jam, 6 jam. Siapa mereka yang nggak bisa baca Quran sama sekali? Ada? 0, nggak tahu huruf. Nggak tahu huruf, pokoknya 0, nggak tahu huruf. Mu'alaf, ya bukan hanya mu'alaf, banyak orang Islam yang sudah Islam sejak lahir nggak bisa baca Quran. 6 jam, masuk jam 8 Pak, pulang jam 4, lancar baca Qurannya. Ah benar Ustadz,
Benar gimana Pak? Alumni udah 30.000 orang Pak. Ya, alumninya sudah 30.000 orang di 20 kota di Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Kita punya program namanya Indonesia Bisa Baca Quran. Saya mohon bantuan panitia untuk memutarkan videonya. Ini sekarang programnya alhamdulillah sudah membebaskan lebih dari 20.000 dan ditambah 10.000 lagi di tahun ini. Insya Allah jadi 40.000. Ini programnya namanya Indonesia Bisa Baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, Indonesia merupakan negeri terbesar muslim di dunia. Namun, tahukah kita bahwa 5 dari 10 jamaah haji tidak bisa baca Quran? Bahkan survei di tahun 2014 menyatakan 53% umat Islam tidak bisa baca Quran. Oleh karena itu negeri yang terbesar muslimnya di dunia ini sudah semestinya menunjukkan hal yang pantas, menunjukkan kecintaan yang tinggi kepada Al-Quran, karena muslim pasti cinta kepada Al-Quran. Mari kita dukung program Indonesia Bisa Baca Quran, program yang diinisiasi oleh Cinta Quran Foundation yang bertujuan membebaskan umat Islam agar bebas buta aksara Quran. Sotoma, Kosaba, Kosaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Giovanni dari Batik Turisme Cirebon. Kami mendukung Cinta Quran dalam program Indonesia Bisa Baca Quran dengan menggunakan metode tahrir 6 jam bisa baca Quran. Semoga kegiatan ini bisa membantu masyarakat yang kesulitan belajar baca Quran. Salam Cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Reza. Mari kita dukung Indonesia Bisa Baca Quran bersama Cinta Quran Foundation. Saya Dan Arya. Mari kita dukung Indonesia Bisa Baca Quran bersama Cinta Quran Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Chandra dari Project P dan saya sangat mendukung yang namanya Gerakan Indonesia Cinta Quran. Dan juga mari kita dukung program-program Cinta Quran Foundation untuk menjadikan bangsa Indonesia umat Islam yang mempunyai kualitas bukan kuantitas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulaiman, DSAS, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Mari kita dukung Indonesia Cinta Quran bersama program-program dari Cinta Quran Foundation. Oke? Kita akan membebaskan lebih dari 10.000 umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran di 333 kelas selama setahun. Dukung program Indonesia Bisa Baca Quran yang diinisiasi oleh Cinta Quran Foundation. Kita punya mimpi besar ingin mewujudkan Indonesia Cinta Quran. Dan Indonesia Cinta Quran tidak bisa terwujud jika kita tidak bisa membaca Quran. Mari dukung program Indonesia Bisa Baca Quran. Apapun yang kita berikan, apapun yang kita support, apapun yang kita donasikan, tentu amat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita selamanya. Salam Cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dirahmati Allah, bagi yang ingin mendukung, caranya mudah sekali. Hanya dengan Rp100.000 kita sudah membebaskan satu orang. Nanti di luar ada brosurnya. Bapak Ibu misalnya mau bebasin berapa? 2017 kami rencananya 15 kota kita kelilingi. Ya, satu kelas itu isinya 20 sampai 30 siswa di 15 kota, 333 kelas. Jadi totalnya di 2017 kita akan bebaskan lagi tambahan 10.000 buta aksara Quran. 10.000 banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sedikit. Karena yang nggak bisa baca Quran 100 juta. Yang nggak bisa baca Quran 100 juta. Yang dibebasin berapa? 10.000. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan di mata manusia. Di mata Allah, insya Allah kelihatan. Sekecil apapun kontribusikan.
Ustadz saya mau nyumbang untuk 100 orang, Ustadz saya 1000 orang, silahkan langsung. Insya Allah dana itu akan kita gunakan untuk keliling di 2017. Jadi ini awal tahun, mudah-mudahan program itu bisa terlaksana. Akhir tahun nanti kita buat laporannya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah terlaksana nih foto-fotonya, ini videonya, ini di Medan, ini di Palembang, ini di Kalimantan, ini di Papua. 15 kota kita pilih, kita bebaskan Indonesia dari buta aksara Quran. Nah oleh karena itu pada kesempatan awalan ini tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Insya Allah bulan depan dan seterusnya setiap bulan kami akan menyajikan materi-materi kajian Islam yang mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk kita jadikan panduan dan solusi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita jadikan Al-Quran sebagai solusi dan inspirasi untuk negeri kita Indonesia. Satu lagi, kalau tadi kepada orang-orang duafa, kepada orang-orang yang tidak mampu, saya beserta Ustadz Yusuf Mansur, pasti kenal semua, itu guru kita, dan beliau ini baru dapat penghargaan dari kerajaan Saudi Arabia, lembaga rumah tahfiz terbaik dunia. Beliau yang pegang certified-nya. Jadi seluruh dunia ada rumah tahfiz yang terbaik itu di Indonesia. PPPA Darul Quran. Beliau baru dapat piagam penghargaannya dari kerajaan Saudi Arabia. Beliau bertemu dengan saya, kemudian membuat teknologi baru. Apa teknologinya? Namanya Cinta Quran Virtual. Bagi yang belum bisa baca Quran sama sekali dan malu ikut training, cukup ambil Cinta Quran Virtual, download di laptop, langsung belajar Quran dari laptop, lancar baca Qurannya. Bagi yang mau, insya Allah juga ada di belakang, nanti bisa bertanya-tanya kepada tim Cinta Quran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih di acara launching ini. Tadi materinya sudah banyak dari Ustadz Hafiz Abdurrahman. Saya hanya mengenalkan tentang program-program dan kenapa harus program Indonesia Cinta Quran. Karena satu, Indonesia mayoritas muslim terbesar di dunia. Yang kedua, kualitas kita sedikit, kuantitas kita besar. Dan yang ketiga, kita punya Al-Quran, kita punya sunnah Rasulullah SAW yang itu mampu menjawab seluruh problematika setiap zaman. Mengapa kita tidak kembali kepada milik kita sendiri? Mengapa kemudian kita mengambil sistem-sistem hukum buatan bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu ini adalah sebab kehancuran kita semua. Ini yang ingin saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesehatan, kesabaran untuk tegar di jalan dakwah hingga kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini malam bukan malam terakhir buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita bertemu dengan Ramadan di tahun 2017. Dan saya doakan kepada Bapak Ibu semua, Ramadan 2017 kualitas ibadah kita jauh lebih baik. Bacaan Quran kita lebih baik, hafalan Quran kita lebih baik, sedekah kita lebih baik, bahkan negeri ini semakin hari semakin lebih baik. Yuk kita perjuangkan, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran dan kesempatan untuk menyaksikan sebuah negeri yang ditata oleh hukum-hukum Allah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah